Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang fungsi kuadrat. Jadi nanti kita akan bahas 10 soal yang sumbernya dari entah itu dari ujian nasional, dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya ada beberapa soal dari sana, langsung kita mulai aja. Jadi ayo kita lihat soal yang pertama. Oke, sekarang kita punya soal nomor 1. Jika gambar di bawah ini adalah grafik fungsi kuadrat f dengan titik puncak minus 2,0, jadi titik puncak di sini ya. Di sini kita punya minus 2,0 dan melalui titik 0, minus 4. Kita punya titik 0, minus 4 itu adalah di sini. Oke. Nah, sekarang kita harus recall dulu ya. Recall dulu bentuk fungsi kuadrat. Jadi kita ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu biasanya gimana? Fungsi kuadrat itu biasanya kita notasikan dengan fx. Nah, ini kita punya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ada juga yang menyimbolkan si fx ini dengan y. Jadi y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, a, b, dan c-nya ini angka ya. Sedangkan x-nya adalah variabel. Oke, nah sekarang kita punya informasi nih. Kita punya informasi dia ada titik puncaknya minus 2,0 dan dia melewati titik 0, minus 4. Kita mau pakai yang kedua dulu ya. Saya mau coba pakai yang ini. Apa artinya melewati titik 0, minus 4? Artinya kalau saya punya x-nya 0 ya, x-nya kita masukkan 0, itu hasilnya adalah minus 4. Oke, sekarang kita masukkan 0 ke sini ya. 0 dikali A ya, berarti A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0, dikalinya kita gini aja ya, B dikali 0 ditambah C itu sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita lihat di sini A dikali 0 hasilnya 0, B dikali 0 hasilnya 0, sisanya kita punya C-nya sama dengan minus 4. Oke, nah apa akibatnya? Akibatnya kita bisa menyederhanakan ini lagi ya. Kita punya fx itu adalah A kali x kuadrat ditambah bx dikurangi 4. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang clue kedua. Clue kedua kita mau lihat yang di sini ya. Dia punya titik puncak di sini. Dia kan titik puncak, tapi berarti dia juga lewat titik ini. Oke, kita manfaatkan bahwa dia melewati titik itu. Ini kita bisa peroleh f. Kalau kita masukkan x-nya minus 2, hasilnya akan 0. Oke. Kalau kita masukkan f-nya minus 2, hasilnya akan 0. Oke, ya udah kita masukkan minus 2 ke sini ya. Minus 2 kita masukkan ke x-nya sini. Oke, kita punya A dikali minus 2 dikuadratkan ditambah B dikali minus 2 kurangi 4 sama dengan 0. Oke, A dikali minus 2 dikuadratkan 4A ya. 4A minus 2 dikali B, kita punya minus 2B. Lalu kita punya minus 4. Nah, ini hasilnya adalah 0. Oke, kita berikutnya punya apa? 4A dikurangi 2B. Saya pindahkan minus 4-nya ke ruas kanan sama dengan 4. Oke, nah ini enaknya kita bagi 2 ya. 2A minus B
itu sama dengan 2. Nah sekarang dari sini kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi nih, kita harus cari jalan lain untuk mencari A dan B. Oke, sekarang kita lihat clue lagi, clue yang lain. Kita punya titik puncaknya, jadi minus 2,0 itu adalah titik puncak. Nah, kita lihat konsep titik puncak ya. Jadi kapan parabola punya titik puncak? Oke, ini parabola itu puncak. Puncak itu terjadi ketika apa? Ketika turunan dari fungsinya y aksen itu sama dengan 0. Oke. Jadi kalau turunan dari fungsinya sama dengan 0, itu berarti dia ada di puncak. Oke, sekarang kita turunkan ini ya. Kita coba turunkan si fx-nya. Nah, turunan dari fx adalah f aksen x. Nah, f aksen x itu adalah, ini kita kalikan ya, 2ax ditambah b. Oke. Nah, sekarang kita punya f aksen x sama dengan 2ax ditambah b. Oke, kita masukkan itu ya, y aksennya. Y aksennya 2ax ditambah b itu sama dengan 0. Nah, kita tahu puncaknya itu terjadi ketika x-nya minus 2. Di sini kan kita punya x-nya minus 2, y-nya 0, ya kan? Berarti dia terjadi ketika x-nya minus 2. Artinya kita bisa substitusikan si x ini dengan minus 2. Kita punya 2a minus 2 ditambah b sama dengan 0. Kita punya minus 4a ditambah b, hasilnya akan 0. Nah, sekarang kita punya dua persamaan nih. Ini persamaan yang pertama nih. Ini persamaan yang pertama. Sedangkan ini adalah persamaan yang kedua. Kita punya dua persamaan dengan dua variabel. Artinya apa? Artinya kita bisa selesaikan. Coba kita pakai warna yang biru ini misalnya ya. Oke, kita salin persamaan yang pertama ini. 2a minus b itu sama dengan 2. Sedangkan persamaan yang kedua minus 4a ditambah b itu sama dengan 0. Nah, ini supaya b-nya hilang kita bisa jumlahkan ya. Bisa jumlahkan. Ini 2 ditambah 0 berarti di ruas kanan dia 2, minus b ditambah b dia hilang, 2a ditambah minus 4a, ini artinya kita punya minus 2a. Dan dari sini kita dapat a nya sama dengan minus 1. Kalau a nya minus 1, kita bisa peroleh b nya ya. Kita substitusi ke sini, 2 dikali minus 1 minus b itu sama dengan 2. Kita punya minus 2 minus b sama dengan 2. Kita ngapain ini? Kita pindahkan minus 2 yang ini ke kiri dan b nya ke kanan ya. Minus 2 sama dengan b. Jadi b nya adalah minus 4. Oke, sekarang kita udah punya a, udah punya b, dan kita juga udah punya c. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan nih dari sini, yaitu kita punya fx sama dengan a nya minus 1, kita punya minus x kuadrat ditambah b nya minus 4. B nya minus 4 berarti kita punya di sini ya minus 4 x lalu ditambah c nya minus 4 ya, minus 4. Oke, nah ini fx nya kita kotakin karena ini penting. Nah, yang di soal yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah f5. Jadi yang ditanyakan
adalah bukan F5 tapi F-5. Oke, kita coba di sini aja kali ya, masih ada space. F-5 itu adalah kalau kita memasukkan -5 ke fungsi ini ya. Berarti kita punya minus 5 dikuadratkan minus 4 dikali -5 dikurangi 4. Oke, jadi kita punya minus 25, yang ini tambah 20 lalu dikurangi 4. Minus 25 ditambah 20 ini adalah berapa ini? Minus 5 dikurangi 4. Berarti minus 5 kurangi 4 minus 9. Jadi kita punya jawaban akhir kita F-5 itu adalah minus 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, saya udah highlight di awal ya, jadi jawaban kita yang C. Jadi kalau teman-teman berminat mencoba dahulu, teman-teman bisa pause videonya dan cocokkan apa jawaban benarnya. Oke, kita lanjut. Jadi itu soal yang pertama sudah. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita baca soalnya. Jika grafik fungsi y sama dengan x kuadrat minus 10x memotong sumbu x di titik A dan B serta C adalah titik puncaknya, maka luas segitiga ABC adalah. Oke, sekarang kita tulis lagi si fungsinya aja ya. Kita punya y, atau kita bisa lebih enaknya kita tuliskan sebagai fx ya, y sama dengan fx, dan itu adalah x kuadrat dikurangi 10x. Kemudian dia memotong sumbu x di titik A dan B. Oke, sekarang memotong sumbu x. Apa artinya memotong sumbu x? Kita tulis ya. Memotong sumbu x. Nah, memotong sumbu x itu artinya kalau kita punya fx-nya akan menghasilkan 0. Oke, kita masukkan ke sini ya. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat minus 10x itu sama dengan, apakah ini bisa kita faktorkan? Oh, bisa. Kita bisa keluarkan x-nya ya. X lalu x minus 10 sama dengan 0. Oke, jadi kita punya x satunya 0, sedangkan x 2-nya sama dengan 10 ya. Nah, karena ini sebuah titik koordinat, berarti untuk setiap x ini kita harus bisa punya y-nya ya. Kita punya y1. Nah, y1 gimana caranya dapatnya? Kita masukkan x1-nya ke fx ini ya. Fx ini. Berarti kita punya y1-nya adalah 0. Kita masukkan x-nya ini 0 minus 10 kali 0, 0 ya. 0. Ya, y2-nya gimana? Sama, kita bisa masukin ini, tapi karena memotong sumbu x, y2-nya pasti 0. Jadi kita udah punya dua koordinat, yaitu titik A-nya itu adalah 0,0, lalu titik B-nya itu adalah 10,0. Oke, nah sekarang kita punya satu titik lagi, yaitu titik C. Titik C adalah titik puncaknya. Oke, titik puncaknya. Oke, titik puncak itu terjadi ketika kapan? Itu terjadi ketika turunan fungsinya itu adalah 0. Gitu. Ini saya pakai kalkulus ya, jadi saya asumsikan teman-teman udah kelas 12 gitu ya. Jadi
saya pakai yang ini, bukan konsep. Tapi kalau teman-teman masih kelas 10 mungkin bisa pakai konsep yang X sama dengan minus 2A. X sama dengan minus B dibagi 2A gitu. Nah ini F aksen X kita turunkan, kita punya F aksennya 2X dikurangi 10 itu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 10, X sama dengan, nah kalau X nya 5, Y nya berapa? Ya udah kita masukin si X 5 nya ini ke sini ya. Berarti Y sama dengan 5 kuadrat dikurangi 10 dikali 5. Oke, ini berarti 25 dikurangi 50 sama dengan minus 25. Oke, nah pertanyaannya yang ditanyakan luas segitiga ABC. Oke, luas segitiga ABC. Nah, ini kita tuliskan data lagi di sini. C-nya adalah 5, minus 5. Oke, nah sekarang kita mesti gambar nih. Kita gambar koordinat sederhana aja ya. Kita gambar koordinat sederhana, not to scale gitu ya. Misalnya kalau ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke, kita gambarkan di sini titik A-nya adalah 0,0. Berarti dia ada di origin di sini ya, ini titik A. Lalu titik B adalah 10,0. Ya, anggap aja di sini lah ya. Di sini ini titik B. Nah, karena ini 0,0 dan ini 10,0 berarti di sini panjangnya ini ya. Panjangnya ini adalah 10 satuan. Itu. Lalu titik C ada di 5, minus 25. 5 itu ada di tengah-tengahnya ini kan, di antara 0 dan 10, dia ada di tengah-tengahnya ini 5. Lalu Y-nya minus 25, berarti dia nun jauh di bawah sini ya. Nun jauh di bawah. Oke, ini gambarnya karena tidak dengan skala yang benar, kita gambar sketsa saja, apa itu ya. Nah ini titik C. Oke, ini titik C dan kita punya segitiganya seperti ini. Ini 5, minus 25. Karena ini minus 25 berarti dari garis horizontal ini sampai ke puncak segitiga itu adalah 25 satuan. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga itu kalau teman-teman ingat, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya kan 10, kalau kita anggap AB sebagai alasnya. Berarti kita punya setengah kali 10. Lalu tingginya kan ini ya. Tingginya itu 25 kan, berarti karena ini 25 satuan, kita punya 20. Ini 2 dan 10 bisa kita coret jadi 5. 25 dikali 5 itu berapa? 25 dikali 5 adalah 125. Jadi kita bisa simpulkan luas segitiga sama dengan 120. Oke, nah kita lihat di opsinya yang 125 yang mana? Itu yang E. Jadi itu jawaban soal yang kedua. Oke, semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Kita punya diketahui titik minimum fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C adalah 5/2 dan minus 1/4. Jika grafik fungsi tersebut melalui titik P, 0 dan Q, 0, maka P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Nah, sekarang kita lihat si fungsinya ya. Si fungsinya yaitu ini. Berarti PR kita adalah mencari B dan mencari C. Nah, dia diberikan apa? Kita udah diberikan titik minimumnya. Titik minimumnya. Nah, dari situ apa yang bisa kita ketahui? Oke, kita salin dulu fungsi kuadratnya ya. Y sama dengan
fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke. Nah sekarang karena ini titik minimumnya kan berarti dilewati juga kan ya. Berarti kita punya f dari 5/2 itu adalah minus 1/4. Oke, ini fakta yang pertama. Nah sekarang kita masukkan 5/2 nya ke x nya ini ya. Berarti kita punya 5/2 kuadrat ditambah b kali 5/2 ditambah c itu adalah minus 1/4. Oke, kita sederhanakan. Ini berarti 25/4 ya ditambah 5/2b ditambah c sama dengan minus 1/4. Oke, sekarang kita kali kedua ruas dengan 4 aja ya biar nggak pecahan. Berarti 25 ditambah 10b ditambah 4c sama dengan minus 1. Oke, kita bisa pindahkan 25 ke ruas kanan, jadi kita punya 10b ditambah 4c itu adalah sama dengan minus 26. Atau kita bisa bagi kedua ruas ya. Ini jadi berapa? 5b ditambah 2c sama dengan minus 13. Oke, kita harus berhenti di sini ya. Oke, kita simpan aja ini sebagai persamaan satu. Siapa tahu nanti bermanfaat. Oke, sekarang kita tahu bahwa ini adalah titik minimum fungsi. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari titik minimum? Titik minimum itu terjadi kalau turunan dari fx-nya itu sama dengan 0. Itu ya. Jadi kita punya turunan dari ini fungsi fx ini itu adalah 2x ditambah b sama dengan 0. Nah, karena kita ada x di sini, x-nya berapa? Nah, kita kan tahu nih, ini si titik ini itu adalah titik minimum, berarti 5/2 itu akan menyebabkan si ini jadi 0 ya. Berarti kita masukin aja 5/2 ke x-nya. 2 kali 5/2 ditambah b itu sama dengan 0. Jadi kita punya 5 ditambah b sama dengan berapa? 5 ditambah b sama dengan 0 atau b-nya sama dengan minus 5. Oke, ini anggap aja ini persamaan yang kedua ya. Nah, kita bisa substitusikan persamaan yang kedua ke persamaan 1. Karena kita tahu b-nya minus 5. Oke, kita pakai hijau aja kali ya. Dari sini kita dapat 5 dikali b-nya minus 5 ditambah 2c itu sama dengan minus 13. Ini minus 25 ditambah 2c sama dengan minus 13. Oke, ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Minus 13 ditambah 25 itu berapa? 12 ya. 2c sama dengan 12, berarti kita punya c-nya sama dengan 0. Nah, kita udah punya b dan kita udah punya c. Kita bisa kembalikan ke soal. Ini berarti kita berapa nih? B-nya minus 5 dan c-nya. Kita punya x kuadrat minus 5x karena b-nya minus 5 ya, dan ditambah c-nya 6. Oke. Nah, sekarang fungsi tersebut melalui titik p, 0 dan q, 0. Artinya apa? Kalau kita masukkan p-nya ke sini hasilnya 0, dan kalau kita masukkan q ke sini hasilnya 0 juga. Atau mereka memotong sumbu x di mana, intinya pertanyaannya ya. Gitu. Jadi kita
bisa turunkan persamaan dari situ. Kita punya x kuadrat minus 5x ditambah 6. Nah, yang dicarikan x-nya berapa supaya y-nya 0. Ini dua-duanya y-nya 0 ya. Sama dengan 0. Berarti kita punya, ini bisa kita faktorkan nggak? Ini kita bisa faktorkan ya, x minus 2 dan x minus 3. Ini hasilnya sama dengan 0. Dan ini kita punya x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, kita bisa bagi dua kasus ya. Jadi yang ini yang P, yang ini yang Q, gitu ya. Karena basically parabola ini dia akan memotong sumbu x di 2,0 dan 3,0. Tapi yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Oke, sekarang karena kita udah tahu P-nya berapa dan Q-nya berapa, ya tinggal masukin aja ya. Oke, P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Nah, ini tuh supaya gampang perhitungannya, kita keluarkan PQ-nya ya. PQ kita keluarkan, ini lalu tinggal P ditambah Q di dalamnya ya. Gitu. Nah, P-nya berapa? P-nya 2. Q-nya berapa? Q-nya 3. Dikali lagi. Ini juga P-nya 2 dan Q-nya 3. Berarti kita punya 2 dikali 3. Yang ini dikali 2 dikali 3 dikali 5 itu adalah 6 kali 5, hasilnya 30. Jadi jawabannya adalah ini ya. Ini adalah P kuadrat Q tambah PQ yang saya kotakin. Nah, itu adalah yang E. Oke, itu soal yang ketiga. Sekarang kita lanjut lagi soal yang keempat. Yang keempat, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di A 1,0 dan B 2,0. Jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4 dan puncaknya di titik P, Q, maka P ditambah Q. Oke, sekarang kita modelkan lagi ya. Kita selalu mulai dari bentuk umum. Fx itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, sekarang ini ya, kalau kita perhatikan dia A dan B, dia dua-duanya memotong sumbu x. Artinya 1 dan 2 itu adalah faktor dari persamaan kuadrat ini, gitu ya. Artinya kita bisa memfaktorkan si fx-nya itu adalah ini ya, A dan B. A-nya itu di 1,0, berarti kita bisa x, 1 dan B-nya di x, 2. Gitu ya. Atau kalau kita jabarkan berarti fx sama dengan x kuadrat minus, ini kita kalikan ya, kita kalikan minus 2x minus x ditambah 2, atau fx sama dengan x kuadrat minus 3x ditambah 2. Oke, sekarang jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4 ini gunanya untuk apa? Apakah hanya untuk checking? Coba kita masukkan F0 ya. F0 kalau gini F02.
saya buat kesalahan di sini atau enggak? Grafik fungsi kuadrat sumbu X di situ. Oke. Karena kalau dia melalui titik 0,4, oke, kita coba ke arah yang lain ya. Ini sepertinya nggak pas caranya, dan mungkin saya membuat kesalahan gitu ya. Tapi kita coba satu-satu aja ya. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A 1,0. Artinya kalau kita masukkan F1 itu hasilnya 0. Oke, kita masukkan aja ke sini, berarti A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C itu hasilnya 0. Atau kita bisa sederhanakan, karena 1 dikali bilangan apapun itu ya bilangan itu sendiri, kita punya A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini dari fakta pertama. Lalu dari fakta kedua kita punya dia lewat 2,0, berarti F2 itu sama dengan 0. Oke, kita masukkan aja ya. A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C sama dengan 0. Saya punya 4A ditambah 2B ditambah C itu hasilnya harus 0. Sedangkan dia lewat titik 0,4. Berarti kalau dia lewat titik 0,4, F0 itu hasilnya akan 4. Dari sini apa yang bisa kita dapat? Kita punya AX kuadrat, berarti A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 4. Nah, dari situ kita dapat C-nya sama dengan 4. Oke, nah kalau C-nya sama dengan 4, kita bisa peroleh di sini ya. Berarti kita punya yang pertama A ditambah B, C-nya kan 4. C-nya 4 berarti A ditambah B itu kita bisa simpulkan dia akan minus C ya. Minus C berarti minus 4. Oke, lalu selanjutnya ini sama ya, kita masukkan C-nya ke sini. Jadi kita punya 4A ditambah 2B itu sama dengan minus 4. Oke, kita punya dua persamaan dan dua variabel. Kita bisa lakukan eliminasi ya. Oke, saya tulis yang ini dulu ya. 4A ditambah 2B sama dengan minus 4. Sedangkan itu adalah A ditambah B sama dengan minus 4. Oke, ini kalau kita kalikan 2 yang bawah. Oke, ini kita kali 1, ini kali 2 gitu ya. Nggak cukup tempatnya kayaknya. Jadi saya langsung kalikan di sini aja ya. Saya langsung kalikan di sini, berarti di sini 2A kali 2B dan di situ harusnya minus 8. Minus 8. Oke, karena di situ minus 8, kita kurangkan di sini ya. Kita kurangkan supaya 2B-nya hilang. 4A dikurangi 2A hasilnya adalah 2A. Lalu minus 4 minus 8 artinya minus 4 ditambah 8 dan itu hasilnya sama dengan 4 atau A-nya sama dengan 2. Apa yang terjadi kalau A-nya 2? Tadi kan A ditambah B sama dengan minus 4. Kalau A-nya 2 berarti 2 ditambah B sama dengan minus 4. Nah, jadi B-nya sama dengan minus 4. Nah, kita udah punya A, B, dan C, berarti dari sini kita bisa simpulkan fungsi kuadrat kita f(x) sama dengan 2x kuadrat
lalu B-nya minus 6 6x, lalu C-nya 4 ditambah 4. Oke, sekarang puncaknya di titik P, Q. Nah, puncak itu terjadi kapan? Puncak itu terjadi kalau turunan pertama dari fungsinya adalah, nah turunan pertama fungsinya itu adalah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita punya 4x sama dengan 6 atau x-nya sama dengan 3/2. Oke, sedangkan kalau x-nya 3/2, kita tinggal masukin aja ke sini ya supaya dapat y-nya. Berarti kita punya f 3/2 itu adalah 2 dikali 3/2 kuadrat. 3/2 kuadrat itu adalah 9/4 ya. Dikurangi 6 dikali 3/2 lalu ditambah 4. Oke, ini 2 bisa dicoret. 2. Lalu ini 2 juga bisa dicoret. Ini adalah berapa ini? 3 ya. 3 berarti kita punya 9/2 dikurangi 3 kali 3, ini adalah 9 ya. 9 ditambah 4. Apa itu? Kita coba ini kan 9/2 minus 5 ya, itu adalah minus setengah, betul kan? Minus setengah. Oke, nah karena si x nya tadi kan ini sama dengan P, sedangkan y nya sama dengan Q, dan yang ditanya adalah P ditambah Q ya. P nya tadi 3/2, sedangkan Q-nya adalah minus setengah. Apakah betul? Jadi kita punya ini adalah 3/2 dikurangi setengah 2/2 ya, sama dengan 1. Kenapa saya nge-highlight E ya? Ini jawaban saya yang A. Jadi mungkin si highlightnya salah ya, saya nggak tahu, tapi jawaban yang benar adalah A. Atau mungkin saya yang membuat kesalahan ketika perhitungan. Teman-teman beritahu di komen ya. Oke, jadi kalau menurut perhitungan yang saya lakukan di sini, jawabannya adalah A. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, diberikan fungsi ini ya, fx sama dengan ax kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, ini bentuk standar ya. Jika grafik tersebut melalui titik 2,21. Oke, sekarang itu fakta pertama yang kita ketahui. Berarti F2 hasilnya adalah 21. Oke, berarti kita bisa masukkan 2 ke X-nya ya. Kita dapat 4A ditambah 2B tambah C sama dengan 21. Oke, dan mempunyai garis singgung yang sejajar dengan sumbu X. Wah, ini menarik nih. Garis singgung yang sejajar dengan sumbu X itu pada minus 2 minus 11. Oke, berarti garis singgungnya itu sejajar dengan sumbu X. Gitu ya, artinya garis singgungnya akan seperti ini. Oke, mungkin parabolanya gini ya. Parabolanya begini, atau parabolanya begini,
tapi garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Berarti dia harus garis yang horizontal gitu ya. Garis yang horizontal. Nah, garis yang horizontal itu punya gradien berapa, teman? Nah, gradiennya adalah 0. Jadi gradiennya adalah 0. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman recall gitu ya, gradien itu adalah turunan pertama gitu ya, turunan pertama dari X. Oke. Kita punya F aksen X. Nah, karena gradiennya 0 berarti dia sama dengan 0. Oke, nah cuman kita nggak tahu nih kapan dia membuat, oh ada ya pada -2, -11. Oke, kita berarti punya fakta di situ ya. Oke, kita punya F aksen X. F aksennya adalah 2AX ditambah B sama dengan 0. Nah, dia puncaknya ini itu adalah, bukan puncaknya ya, dia menyinggung garis ini itu di -2, -11. Berarti X-nya di sini -2 ya. X-nya di sini -2 kali A, ini -2 ditambah B itu sama dengan 0. Artinya di sini kita punya -4A ditambah B sama dengan 0. Wah, kita udah punya dua persamaan nih, dua persamaan tapi variabelnya ada 3, berarti kurang satu lagi gitu. Nah, ada satu fakta yang kita lewatkan mungkin, yaitu kita lihat di sini ya, -2, -11. Artinya apa? Dia lewat titik itu juga kan? Karena puncaknya di sini. Berarti F -2 itu sama dengan -11. Kalau kita masukkan ke sini, kita berarti punya 4A, lalu di sini -2 ya, -2B, lalu ditambah C-nya berapa? C-nya adalah, kita masih tetap C ya, C-nya sama dengan -11. Oke, kita punya 3 persamaan dan 3 variabel. Oke, 3 persamaan dan 3 variabel semestinya bisa kita selesaikan. Enaknya yang mana dulu? Enaknya kita hilangkan si C-nya dulu ya. Oke, kita ambil persamaan ini dan persamaan ini. Oke, yang ini kita kasih nomor 1, yang ini kita kasih nomor 2, dan yang ini kita kasih nomor 3. Oke, sekarang kita salin nih yang ini. 4A ditambah 2B ditambah C, lalu 4A minus 2B ditambah C, yang atas hasilnya 21, yang bawah hasilnya -11. Oke, kita kurangkan aja ya, kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena niat saya awalnya menghilangkan C, cuman ternyata saya dapat bonus, yaitu A-nya hilang juga, yaitu saya dapat, ini kita dapat 4B adalah 21 dikurangi 11, artinya 21 dikurangi -11, artinya 32 ya. Jadi kita dapat B-nya sama dengan 8. Nah, kalau B-nya 8, kita bisa dapat A-nya dari sini ya, -4A ditambah 8 itu sama dengan 0, atau 8 sama dengan 4A, yang artinya A sama dengan 2. Nah, kalau A-nya 2 dan B-nya 8, ya C-nya bisa kita tahu kan ya. Kita masukin ke persamaan 1, 4, A-nya 2 ya, ditambah B-nya 8, 2 dikali 8, lalu ditambah C, hasilnya 21.
4 kali 2 8. Ini 2 dikali 8 16 ditambah C hasilnya 21. 8 tambah 16 24 ditambah C sama dengan 21. Yang artinya C-nya sama dengan minus 3. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan A ditambah B ditambah C. Jadi A ditambah B ditambah C itu berapa? 2 ditambah 8 ditambah C-nya berapa? Minus 3. 2 ditambah 8 10. 10 dikurangi 3 berarti hasilnya adalah 7. Berarti kesimpulannya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 7. Ini kesimpulannya, artinya jawabannya D ya. Ini jawabannya D. Yang ini ya. Oke, kita udah bahas 5 soal. Selanjutnya kita bahas soal yang ke-6. Oke, kita punya gambar lagi. Oke, perhatikan gambar. Ini ada gambar parabola. Parabola dia puncaknya di sini ya, di minus 1, kita tuliskan aja di sini ya biar enak lihatnya, minus 1,2. Lalu dia melewati titik ini. Melewati titik 0,4. Gitu. Nah, ini caranya gimana? Ya udah, berarti kan kita punya data nih. Ini puncak parabola. Ini titik-titik yang dilewatinya ada 2. Bisa kita hitung ya dari situ. Oke, kita mulai dari bentuk umumnya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Selalu mulai dari bentuk umum. Nah, kita punya f0 sama dengan 4. Ya udah, kita tinggal masukin x-nya sama dengan 0 kan ya. Berarti a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c sama dengan 4. Nah, ininya kan hilang, tinggal c sama dengan 4. Artinya kita bisa menyederhanakan ini jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya dia lewat titik minus 1,2. Berarti kita punya f minus 1 itu hasilnya adalah 2. Oke, berarti kita tinggal masukin minus 1-nya ke fungsi ya. A dikali minus 1 kuadrat ditambah B dikali minus 1 ditambah C itu hasilnya sama dengan 2. Ini berapa? A, yang ini minus B, yang ini ditambah C. C-nya tadi berapa? C-nya 4 ya. Berarti C-nya 4 ini sama dengan 2. Berarti A minus B sama dengan 2 dikurangi 4 itu adalah minus 2. Oke, sekarang kita terhenti sampai sini ya. Nah, kita nggak tahu nih apalagi yang bisa kita lakukan dari sini. Nah, kita lihat dari puncak nih. Puncak itu terjadi kapan? Puncak itu terjadi kalau turunan fungsinya sama dengan 0. Oke, kita punya 2ax ditambah b sama dengan 0. Nah, puncaknya kan terjadi ketika x-nya minus 1. Berarti kita punya 2a ini dikali minus 1 lalu ditambah b sama dengan 0. Oke, kita punya minus 2a ditambah b ini hasilnya sama dengan 0. Atau b nya sama dengan 2a ya. Ini sama dengan 2a. Ya udah, kita tinggal masukin aja kan ya ke sini. A dikurangi b nya kan 2a. Ini hasilnya adalah minus 2. Minus 2. Kita punya a dikurangi 2a itu adalah minus a ya. Minus a sama dengan minus 2, a nya sama dengan 2. Nah, kalau a nya 2, b nya berapa? B nya adalah 2 dikali a, 2 dikali 2. Berarti kita punya b nya sama dengan 4 ya. 4 kan.
Berarti kita udah bisa dapat semua ya. Kita udah lengkap kan? Kita punya A, kita punya B, dan kita punya C. Berarti kan tinggal masukin aja ke sini ya. A-nya 2x kuadrat, B-nya 4x, lalu C-nya 4. Berarti kita bisa simpulkan fx itu adalah 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Jadi jawabannya adalah yang C ya. 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Yang ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Soal selanjutnya. Suatu fungsi kuadrat fx mempunyai nilai maksimum 5 untuk x sama dengan 2. Sedangkan f4 sama dengan 3. Fungsi kuadrat tersebut adalah Oke. Kita pakai cara biasa ya. Fx itu bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nilai maksimum itu terjadi ketika f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x kan 2ax ditambah b ya. 2ax ditambah b sama dengan 0. Nah, dia terjadi ketika x-nya sama dengan 2. Ya udah masukin aja x-nya 2 kan ya. Berarti 2a kali 2 ditambah b sama dengan 0, atau kita sederhanakan jadi 4a ditambah b sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa berbuat apa? Belum bisa berbuat apa-apa ya. Ini ada 2 variabel. Nah, sekarang kita lihat di sini nih, f4 sama dengan 3. Oke, kita punya f4 sama dengan 3. Artinya kalau kita masukkan 4 ke dalam x-nya, hasilnya akan 3. Itu kita punya a kali 4 kuadrat tambah b dikali 4 ditambah c, hasilnya akan 3. Kita punya 16a ditambah 4b ditambah c, itu hasilnya akan 3. Oke, nah sekarang kita punya 2 persamaan, tapi variabelnya ada 3. Berarti kurang 1 lagi ya. 1 lagi. Nah, ini sekarang kita punya satu fakta yang belum kita manfaatkan, yaitu nilai maksimumnya 5 untuk x sama dengan 2. Artinya dia melewati titik 2,5 ya. Jadi titik 2,5 dilewatin, yang artinya f2 sama dengan 5 gitu ya. Jadi kita punya f2 sama dengan 5. Artinya apa? Kalau f2 nya 5, kita punya 4a ditambah 2b ditambah c, itu hasilnya akan 5. Nah, kita punya 3 persamaan dan 3 variabel, semestinya kita bisa selesaikan. Oke, sekarang saya mau ngapain? Mungkin kita lihat persamaan ini ya. Kita nomerin aja persamaannya biar gampang reviewnya. Ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Oke. Sekarang saya mau lihat persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena mereka sama-sama punya C, jadi saya mau ngilangin C-nya dulu. Oke, persamaan 2 itu saya salin 16A ditambah 4B ditambah C itu sama dengan 3. Lalu yang kedua 4A, yang ketiga maksudnya 2 ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. Ini kalau kita kurangkan ya, di sini 12A ditambah 2B, C-nya hilang ya, itu sama dengan minus 2. Alias kalau kita bagi 2 ke 2 ruas, 6A ditambah B itu sama dengan minus 1. Oke, sekarang ini persamaan keempat.
Sekarang kalau kita perhatikan persamaan 1 dan persamaan 4, dua-duanya punya A dan B. Ini juga punya A dan B, jadi ini ada dua persamaan dengan dua variabel. Kita semestinya juga bisa menyelesaikan. Oke, saya tuliskan persamaan 4-nya dulu. 6A ditambah B sama dengan minus 1, sedangkan 4A ditambah B sama dengan 4. Kita bisa mengurangi keduanya ya, supaya B-nya. Jadi saya dapat 2A sama dengan minus 1. Ini A-nya sama dengan minus setengah. Oke, selanjutnya 4A ditambah B kan 0. Berarti 4A ditambah B sama dengan 0. Kita substitusikan A-nya berapa? A-nya minus setengah tadi ya. Lalu ditambah B, ini hasilnya akan 0. Di sini kita punya minus 2 ditambah B sama dengan 0, dan berarti B-nya sama dengan 2. Oke. Lalu C-nya berapa? Ya udah kita masukin aja ke salah satu. Saya mau ke persamaan 3 ya. Persamaan 3 berarti 4A ditambah 2B ditambah C kan 5. Oke, A-nya berapa? A-nya minus setengah. 4 dikali minus setengah. Lalu ditambah B-nya 2 ya. B-nya 2 berarti 2 kali 2 ditambah C itu sama dengan 5. Oke, ini berapa? 4 dibagi 2, 2. Berarti ini minus 2 ya. Minus 2 ditambah 2 kali 2, 4 ya. 2 dikali 2, 4 ditambah C sama dengan 5. Berarti 2 ditambah C sama dengan 5, dan C dapat 3. Oke, kita udah punya A, B, dan C. Berarti A-nya berapa? A-nya minus setengah, lalu X kuadrat, lalu ditambah B-nya 2 ya, B-nya 2X, lalu C-nya 3. Berarti jawabannya adalah yang A ya, minus setengah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Oke, soal yang ke-7. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jika garis X minus 2Y sama dengan 3 tidak memotong maupun menyinggung kurva ini, gitu ya. Oke, berarti kita punya kurva parabola ini, X kuadrat ditambah AX minus 15 per 16 dengan garis X minus 2Y sama dengan 3. Atau kita bisa tuliskan X sama dengan ini ya, 2Y plus 3. Artinya apa? Kalau kita substitusikan si garis ini ke sini, dia tidak memotong maupun tidak menyinggung. Oke, kita substitusikan aja ya. X sama dengan 2Y plus 3 ke sini. Oke, sekarang kita substitusikan, berarti Y itu sama dengan X kuadrat. X-nya tadi kan kita ganti jadi 2Y plus 3 ya, kuadrat ditambah AX. AX ini berapa? Berarti A dikali yang ini ya, 2Y ditambah 3. Lalu minus 15 per 16. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya udah, kita jabarkan aja ya. Berarti Y sama dengan ini 4Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 9 lalu ditambah 2AY ditambah 3A dikurangi 15 per 16.
Oke, kita bisa pindahkan Y-nya ke kanan ini ya. Ini kan kita punya 0 itu sama dengan 4Y kuadrat. Ini jadi berapa? Ditambah 11Y ya. 11Y. Lalu ini 9 mau saya tulis belakangan. Ini mau saya jadikan 2AY. Lalu ditambah 3A ditambah 9 dikurangi 15. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ini 0 ya, 0. Lalu ini 4Y kuadrat. Lalu ini ditambah, kita bisa mengeluarkan si Y-nya ini ya. Jadi 2A ditambah 11. Gitu. Lalu ditambah 3A plus 9 minus 15 per 16. Oke, kita sekarang udah punya persamaan kuadrat, ya ini ada Y-nya. Kita punya persamaan kuadrat dengan Y-nya sebagai variabel. Jadi kita Y-nya variabel, ini Y-nya ya. Sedangkan ini adalah konstan-konstannya 4, 2A plus 11, lalu ini. Karena dia tidak memotong maupun menyinggung, berarti kita harus memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat, syaratnya apa? Syaratnya kalau teman-teman lihat syarat itu diskriminannya itu harus kurang dari. Nah, diskriminan itu apa sih? Itu adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali K. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini A-nya 4, B-nya 2A plus 11, dan C-nya adalah sederetan ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai hitung aja. B kuadrat berarti kita punya 2A ditambah 11 kuadrat dikurangi 4 AC ya. A-nya 4 ini. A-nya 4 ini, lalu C-nya adalah ini semua ini ya. Nanti kita kalikan 3A plus 9 kurangi 15 per 16. Oke, sekarang 2A ditambah 11. Saya mau biarkan dulu, saya mau hitung yang kanan dulu ya. 2A ditambah 11 kuadrat dikurangi 16. Lalu ini 3A ditambah 9 dikurangi 15 per 16. Dan ini semua harus kurang dari 0. Ini semua harus kurang dari 0. Oke, sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini? Oke, kita distribusikan si 16 nya ke dalam aja ya. Kita punya ini 2A ditambah 11 kuadrat dikurangi ini berapa? 48A ditambah 9 kali 16 itu adalah 144 ya. 144, lalu ini minus 15, dan ini harus kurang dari 0. Oke, kita punya 2A ditambah 11 kuadrat minus 144 dikurangi 15 itu berapa? Berapa ya? 144 kurangi 15 adalah 129. Oke, kita punya ini 48A ditambah 129, dan ini harus kurang dari 0. Oke, sekarang sepertinya tidak ada pilihan lain kecuali membongkar ini ya. Punya 4A kuadrat ditambah 44A
ditambah 11 kuadrat itu 121, lalu minus 48A, dan ditambah, oh nggak ditambah ya, dikurangi. Ya, dikurangi. Minus 129, dan ini harus kurang dari 0. Kita punya 4A kuadrat dikurangi 44 dikurangi 48 itu adalah minus 4A. Lalu 121 dikurangi 129, berapa itu? 8 ya, 8 atau 121 minus 8. Oke, minus 8, dan ini harus kurang dari 0. Kita bisa bagi 4, A kuadrat minus A dikurangi 2 itu adalah kurang dari 0. Nah, ini bisa difaktorkan nggak? Ini A minus 2 ya, minus 2 sama A tambah 1 ya, benar. Dan ini kurang dari 0. Nah, kalau kita gambarkan garis bilangan ya, garis bilangan seperti ini A nya jadi pembuat nolnya, pembuat 0 itu kalau bahasa Inggrisnya zeros ya, berarti ini A nya sama dengan 2 atau A nya sama dengan minus 1. Berarti kita punya di sini minus 1, di sini minus 2, di situ 2 ya, bukan minus 2, di situ 2. Situ 2. Nah, kita uji aja di sini. Di sini kalau kita masukkan 0, apakah dia kurang dari 0? Oh ya, berarti di sini kurang dari 0. Di sini negatif ya. Lalu teman-teman bisa cek juga kalau di sini dia akan positif dan dia akan positif. Nah, yang diminta adalah yang kurang dari 0, berarti kita bisa ambil daerah yang ini ya. Itu sehingga minus 1 kurang dari A kurang dari 2. Itu adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita punya ini ya, grafik fungsi f(x) itu adalah mx kuadrat. Mx kuadrat ditambah 2m minus 3x ditambah m ditambah 3. Dia berada di atas sumbu x. Berada di atas sumbu x. Berada di atas sumbu x, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sumbu x, karena di atas dia parabolanya selalu menghadap ke bawah seperti ini. Itu. Nah, syaratnya apa di sini? Karena dia selalu berada di atas sumbu x, dia harusnya punya minimum. Kalau dia punya minimum, berarti koefisien x kuadratnya itu harus negatif ya, atau harus positif. Saya loading dulu, loading. Nah, itu sama dengan x kuadrat. Oh ya, m nya harus positif ya. Berarti kita punya syarat pertama, m harus lebih dari 0. Ini syarat yang pertama banget. Nah, karena syarat m-nya lebih dari 0, kita sebenarnya bisa eliminasi jawabannya. Jawaban yang ini pasti salah, lalu jawaban yang ini pasti salah. Cuman masih ada 3 pilihan jawaban lagi, dan kita harus cari fakta lain. Itu. Nah, karena dia selalu di atas sumbu x, kita harus punya diskriminannya kurang dari 0. Dia sama sekali tidak memotong sumbu x. Nah, diskriminan itu apa? B kuadrat dikurangi 4 AC. Nah, ini ya kurang dari 0.
ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Oke, kita masukin aja ya. B kuadrat berarti B-nya apa? 2M minus 3. Ini dikuadratkan minus 4. A-nya berapa? A-nya adalah M. Sedangkan C-nya M plus 3. Nah, ini kurang dari. Oke, sekarang kita bongkar yang ini. 4M kuadrat 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Oke, berarti kita punya minus 12M ditambah 9. Sekarang kita yang kanan ini minus 4M, ini dikalikan ini ya, M kuadrat, lalu minus 4M dikali 3 minus 12M, dan ini akan kurang dari. Oke, 4M kuadrat dan 4M kuadrat ini bisa dicoret ya, bisa dicoret. Lalu kita punya apa ini? Oke, kita punya minus 12M, di sini ada minus 12M, berarti minus 24M ya. Ditambah 9 itu kurang dari, atau 9 kurang dari 24M. Yang jelas berarti kita bisa balik ya, 24M kurang lebih dari 9, atau M lebih dari 9/24. Nah, M lebih dari 9/24 ini udah memenuhi M lebih dari 0 ya. Berarti kita nggak perlu syarat lain. Berarti jawabannya harusnya M lebih dari 9/24. Tapi nggak ada nih 9/24. Nah, 9/24 bisa kita sederhanakan ya. Berarti M lebih besar dari, ini pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3/8. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang B, yang ini ya. Oke, yang terakhir soal ke-10. Oke, ternyata capek juga bahas 10 soal ya sekaligus. Garis I sejajar dengan garis 4x minus y minus 3 sama dengan 0. Oke, kita punya sebuah garis ya, sebuah garis yang diketahui di soal. Karena 4x kurangi y dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita punya garis I ya, garis I. Garis I itu sejajar dengan garis ini ya, sejajar dengan garis ini. Nah, kalau sejajar, apa yang bisa kita simpulkan? Gradiennya sama. Gradiennya sama itu artinya koefisien X dan Y-nya sama. Oke, kita punya 4X dikurangi Y. Nah, yang berbeda apa? Konstanta di sini. Itu ya, konstanta di sini berapa? Ya nggak tahu. Kita anggap aja C lah ya. Nah, ini akan sama dengan, ya, dua garis ini sejajar. Kita punya 4x minus y, di sini ada 4x minus y juga. Kalau teman-teman hitung gradiennya, mereka gradiennya sama ya. Nah, ini garis ini melewati apa? Melewati 1,5. Nah, karena dia melewati 1,5, kita bisa masukin aja ya x-nya. Kalau ketika X-nya 1 dan Y-nya 5, nah ini kalau C-nya sama dengan, artinya apa? 4 dikurangi 5 ditambah C sama dengan 0. Jadi C-nya sama dengan apa ini? 5 dikurangi 4 ya. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Oke. Berarti kita dapat persamaan garis I. Jadi garis I itu adalah 4x minus y ditambah 1 sama dengan. Nah, garis I tersebut juga memotong titik parabola yang melalui 0, minus 1, 1,1 dan minus 1,1. Nah, ini PR lagi nih. Ini PR-nya mencari parabola.
Kita pakai parabolanya. Parabola itu bentuknya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, kita lihat yang pertama ya. F0 sama dengan minus 1. Oke. Oh ya, ini C-nya yang di sini beda sama C yang di sini. Yang ini udah lupakan dulu karena kita udah punya garisnya ya. Oke, kita punya 0, minus 1. Berarti kita punya F0 sama dengan minus 1. Kita masukin aja X-nya 0 ya. Berarti kita punya C-nya sama dengan minus 1. Atau kalau bingung, pelan-pelan ya. A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 tambah C sama dengan minus 1. Ini dari sini C-nya minus 1 kan ya. Minus 1. Lalu dia lewat juga garis 1,1. Kalau dia lewat garis 1,1 berarti F1 sama dengan 1. Ini artinya A kali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 lalu ditambah C. C-nya tadi kan minus 1. Masukin aja minus 1. Kita udah punya fakta itu. Ini hasilnya adalah 1. Berarti di sini A ditambah B dikurangi 1 sama dengan 1 atau A ditambah B sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang masih kurang satu fakta lagi ya. Kita pakai satu fakta lagi itu minus 1, minus 1. Berarti kita punya F minus 1 sama dengan minus 1. Oke, berarti kita punya minus 1 dikali A ya. Ditambah, oh ya, ini kuadrat ya. 1 kuadrat ditambah B dikali minus 1. Lalu C-nya tadi kan minus 1. Minus 1 sama dengan minus 1. Oke, yang ini A ditambah minus B, berarti kita punya A dikurangi B ya. Kita punya A dikurangi B. Ini minus 1 pindah ke ruas kanan, berarti A minus B sama dengan 0 atau A sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B, kita bisa dapat ini ya. Ini A ditambah B-nya kan sama dengan A. Ya udah, A ditambah A sama dengan 2, berarti 2A sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 1. Nah, kita udah punya lengkap nih. A-nya sama dengan 1. Nah, ini kan berarti B-nya sama dengan 1 juga karena A sama dengan 1. Berarti kita punya parabolanya bentuknya adalah fx, A-nya 1. Berarti ini x kuadrat. B-nya 1 tambah x kuadrat ditambah x dan C-nya minus 1. Oke. Nah, sekarang kita punya ini ya, ini parabolanya dan ini garisnya. Oke. Nah, garisnya kalau kita tulis, kita pindahkan Y-nya ke ruas kanan, kita punya 4x ditambah 1 sama dengan Y, atau Y-nya sama dengan 4x ditambah 1. Oke, karena dia berpotongan, kita bisa substitusikan si Y-nya ini ke fx ya. Y sama fx itu sama ya, berarti 4x ditambah 1 ya. 4x ditambah 1 itu sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Oke, kita punya x kuadrat ini ditambah x dikurangi 4x, berarti kita punya minus 3x ya. Lalu ini plus 1 pindah ke kanan, ini minus 2, dan ini hasilnya 0 ya. Lalu
kita punya berapa ini? Ini bisa difaktorkan ya? Kalau dikali minus 2, kalau dijumlah minus 3. Oh, nggak usah, kita nggak usah pakai ini ya, kita nggak usah faktorkan, kita pakai rumus apa ya, jumlah akar persamaan kuadrat ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah absis. Absis itu adalah X ya, kalau Y itu namanya ordinat. Jadi kalau kita punya koordinat X, Y, X nya itu namanya absis dan Y nya namanya ordinat. Oke, nah kalau gitu ini kita punya X1 ditambah X2, X1 ditambah X2. Kalau kita ingat ke persamaan kuadrat, ini rumusnya adalah minus B per A gitu ya. Minus B nya berarti ini minus 3, berarti 3 dibagi A nya 1, berarti X1 ditambah X2 itu adalah 3 gitu. 3 dan 3 itu adalah jawabannya gitu. Jadi kita sudah menyelesaikan 10 soal tentang fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan silahkan komentar ya, komentar di bawah, biar kita bisa perbaiki. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat.